kasih kuduskan setiap atmosfer di tempat ini Tuhan. Biarlah atmosfer surgawi ada di tempat ini. Ada pujian dan penyembahan kepadamu terjadi dalam nama Yesus. Kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini, suami saya lagi dalam keadaan sakit sudah beberapa hari, dan saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami selalu sekeluarga mengucapkan kami bersyukur setiap saat, dan saya minta bantu doa kepada pendeta, Ibu Gembala, tolong doakan kami agar kami selalu setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jamah kami dengan firman-Mu. Sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami yang menderita, angkat beban kami, buka jalan, buka pintu, dan lakukan keajaiban di antara kami. Berkati rumah ini dan keluarga yang tinggal di dalamnya, dan Engkau Tuhan mujizat, Tuhan bekerja menyembuhkan Bapa kasih yang sakit. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kuasa. Sampaikan firman-Mu dan Kau bekerja di antara kami. Jadi nanti saya pelayanan baru saya ke bawah ke Gerian, pelayan saya di Gerian atas di Jalan Pak Anak situ, Jalan Sarundaya. Puji Tuhan, saya pendeta Kris Hukubun, asal dari Maluku Tenggara. Ya. Tinggal di sini baru 24 tahun di Bitung. Ya, 10 tahun di kota Ambon, 5 tahun di kota Jakarta. Itu saja perkenalan saya. Keluarga saya, istri satu, orang Ambon juga. Ya, anak ada 4, 1 sudah menghadap Tuhan, tinggal 3. Mereka semua baik-baik, sehat-sehat semua. Amin. Ya, anak perempuan saya 1 orang kerja di Pengadilan Negeri Bitung. Ya, laki-laki bungsu kerja di kantor dewan ini. Dan yang 1 melayani bapaknya untuk pelayanan, bawa-bawa mobil. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil kita. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia itu siapa? Itu firman di HP, ya, oma-oma semua, sini banyak lansia ya. Jadi memang orang lansia itu di dalam diri kita banyak sekali AU lah, AU, asam urat lah, AL, asam lambung lah, macam-macam saudara ya yang ada dalam diri kita. Tapi kalau Yesus datang, dia berkata, hei keluar semua. Nah itu akan tuh, iya toh, betul tidak? Nah ini, jadi Yesus datang Yeriko, di situ banyak orang, tapi ada seorang buta, dia pengemis, gak punya apa-apa. Biasa orang buta kok miskin lagi, so malu saudara, betul tidak? Ya, so buta kok miskin lagi. Nah, mau apa lagi? Ada seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan saudara, ya, miskin, malu saudara, ya. Tapi dia diam-diam dari belakang, dia pegang ujung jubah Yesus, langsung mujizat terjadi saudaraku. Tua kau begini bagi itu otak alam dosa dan bekerja itu dia. Rasa sedih itu muncul saudara. Begitu, ya. Dan itu membuat manusia nggak bisa tidur, betul tidak? Tidur.
sampai ketindisan. Ya, kuntilanak datang, jongkok datang. Siapa itu? Nah, itu akan. Iya toh? Nah, bagaimana supaya kita lepas? Tadi dengan nyaring aku berseru. Coba dengan nyaring Tuhan, coba tiga. Tuhan, kuat, Tuhan, kuat, Tuhan. Langsung hilang itu dia. Apalagi di kebun-kebun nggak ada firman yang larang toh, tiba teriak Tuhan, langsung stres hilang semua. Iya toh? Kenapa orang main selancar itu atau main apa tuh? Kayak di sana tuh. Kenapa gitu sudah? Ketakutan hilang, betul tidak? Kenapa orang naik kapal, naik pesawat, naik auto muntah? Karena ketakutan. Tanggari dah, banyak belok dah. Asam lambung banyak kata. Coba teriak, haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Selesai, nikmati aja. Maka orang naik pesawat terbang, pramugari bisa ngomong begini, selamat menikmati penerbangan ini. Iya toh, daripada nanti boleh isi, aduh, darah Yesus. Biar Yesus berdarah-darah lagi, ntar dia bergoyang gitu. Betul tidak? Iya toh, nah begitu. Jadi itu rahasianya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Lalu jawabannya apa? Di ayat yang ke-4. Tetapi engkau Tuhanlah perisai yang melindungi aku. Ini saya dulu umur 3 tahun, 4 tahun nakal, saudara. Ya, ganggu kakak-kakak, adik-adik begitu, pukul. Terus bapak saya ambil itu rotan, dia dusung, dia mau pukul kita. Kita lari ke mana? Lari kita pergi mama, kita peluk ke mama. Mama, dia nggak berani pukul, mama pecat dia jadi suami. Begitu dengan kita kalau berseru kepada Tuhan, kita lari kepada Tuhan, setan mau dusu, setan mau pukul, setan bikin sakit. Tuhan keluar, kita pe anak. Kalau kita bagi panah, ganggu. Tuhan sebagai perisai. Amin. Amin kan? Itu akan. Yang kedua disebutkan di sini, Tuhan sebagai apa lagi? Koma di situ. Ya. Di ayat 4 tadi. Engkaulah kemuliaanku. Kemuliaan itu glory. Di sini ada nama glory. Itu kemuliaan. Kabau, ya, kemenangan. Tuhanlah kemenanganku. Ya, nah? Yang ketiga disebutkan di sini kalimat terakhir, dan yang mengangkat kepalaku. Hati kita besar. Amin. Hati kita besar. Bisa nggak oma-oma bahwa di sini tutup matahari sehingga gelap? Bisa nggak? Gelap seluruh bumi. Bisa nggak? Bisa. Tinggal taruh uang koin di biji mata sudah. Gelap semua bumi. Betul tidak? Gelap. Begitupun masalah orang hadapi. Kalau hati kita kecil, masalah jadi besar. Kalau hati kita besar, masalah jadi kecil. Itu akan tuh. Jadi rahasianya berseru kepada Tuhan. Sakitmu kecil di mata Tuhan. Kalau bateria Pak Tuhan, Yesus tolong Pak, sembuh Pak kita. Oh jadi Tuhan langsung turun tangan motor. Betul tidak? Ini jadi 3 tanda awal. Ya toh, seperisai, kemenangan, kemuliaan, dan besarkan hati. Ada 1 tanda lagi, bisa tidur dengan tenteram. Di ayat yang ke-6. Ya toh, tadinya gelisah nggak tidur, bisa tidur. Waduh, ngorok dia. Jadi kalau oma atau opa tidur lagi ngorok, jangan diganggu. Biar aja, udah menikmati hidup. Ya toh. Kenapa orang tidur ngorok, saudara? Karena pergantian antara CO2 dengan O2, saudara. Lagi menikmati. Ya, anak-anak bermain, ya bermain di simpang jendela. Dia kagak boleh tidur. Lagi tidur dengan tenteram. Tidur itu anugerah Tuhan. Ada dulu kurang tidur, tidak dapat jodoh, saudara. Waktu dia tidur bangun, dapat jodoh di sini. Hawa ada. Betul ya? Yesus tidur di perahu, murid-murid ketakutan di perahu. Yakub tidur, dapat mimpi, tangga tinggi sampai ke langit. Itu contohnya. Puji Tuhan. Yang ke mana nih? Ya. Ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Kata berhenti ini yang perlu saya sampaikan.
Tempat ini kalau kita pakai ibadah, Tuhan berhenti dan tinggal di sini. Amin. Dia berkati semua kebon-kebon. Dia jaga Torah. Dia pelihara Torah. Amin. Tabut perjanjian di rumah Obed Edom, Tuhan ada di situ. Obed ini berkati berlimpah-limpah sampai pisang nih baju-baju. Sebentar saya pikir mau bawa berapa sika ini. Ya, tapi akan ada lagi. Data sabda ada lagi, ada aja. Kenapa? Tuhan ada di kebun. Amin. Kalau Tuhan nggak ada, aduh hama datang kasih habis semua. Penyakit pisang lah, penyakit semua. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan dengan baik-baik, jangan berhenti beribadah. Kalau kita beribadah berseru, Tuhan ada di sini, Dia jaga Torah, Dia berkati Torah, Dia pelihara Torah. Amin. Mirip ke zaman Musa. Di padang gurun Tuhan ada di sana. Siang kayak begini, tiang awan. Malam, tiang api. Nggak pakai genset. Iya toh? Pernah baca Alkitab Musa pakai genset? Enggak. Nah kita istilah dulu, ya ngomong di gereja sana. Saya di Tindiki itu tiang awan, tiang api. Kenapa? Karena hujan datang, andami tiang awan, dapat air untuk mandi. Ya, matahari terbit, dapat itu tenaga surya menyalakan lampu. Itulah tiang awan, tiang api, Allah Tindiki. Amin. Tepuk tangan. Kesimpulannya begini, nggak panjang-panjang, udah cepat orang makan selapar sih. Iya kan? Nah, kesimpulannya pertama begini, dengar, tempat yang susah terkutuk, Tuhan datang untuk mentahirkan. Amin. Kalau rumah banyak spok, banyak masalah, panggil Tuhan Yesus datang. Dan cara bagaimana? Panggil Ibu Nela, bawa tim kemari, Pak. Doa usir setan. Per rumahku diberkati, ya toh? Amin. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada masalah, berteriak. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Amin. Orang bilang diam, jangan berseru, jangan berdoa. Tidak, kita sembahyang sampai Tuhan menjawab doaku. Amin. Yang ketiga, Tuhan bilang kemari, no datang Pak Tuhan. Jangan terikat hal-hal yang jahat, ya toh? Betul tidak? Yang berjudi, jangan sambung ayam, jangan bikin apapun. Mari cari Tuhan. Tuhan itu baik, Dia mengasihi kita. Amin. Tanggalkan semua jubah lama, Tuhan pasti tolong Torah. Yang keempat adalah, saudara, dengar, pelihara imanmu. Imanmu lah yang menyelamatkan. Imanmu yang menyembuhkanmu. Iman yang menyelesaikan segala perkara. Demikian. Amin. Terima datang menyembah. Damai di hatiku, ya Tuhan, Engkau baik, ya Bapa. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdiri semua. Yesus jamah segenap hidupku. Yesus jamah hidupku, ya Tuhan. Urapa sikinya mana bunuh di alamat. Elohim. Ya Rabbah Ya Roh Kudus yang ajaib. Lawat adakan mujizat oleh nama Yesus yang kudus. Ulurkan tanganmu sekarang, sembuhkan kami yang sakit. Haleluya Tuhan. Engkau yang sakit, taruh tangan kanan di hatimu. Engkau yang sakit sekarang, taruh tangan kanan di hatimu, saudara. Kuasa Tuhan menjamahmu sekarang. Kuasa Tuhan datang menjamahmu. Haleluya. Jamah Tuhan.
Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Halo. Saudara sakit penyakit apapun yang saya Tuhan Engkau yang sanggup sembuhkan. Kami minta di dalam nama Yesus keluar dalam nama Yesus. Bapaknya lempar kuasa darah darah Yesus berkuasa atas kehidupan Bapak. Sehat diberkati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Surga mengalir. Engkau sembuhkan dalam kuasa. Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu. Persekutuan doa Philadelphia bisa jadi oleh karena kehendak Tuhan, dan kami sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Luar biasa dipakai oleh Tuhan, Bapak Pendeta Chris Hokubun. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan pribadinya. Ketika Tuhan menempatkan juga beliau di daerah Tendeki ini Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kelurahan Tendeki dan sekitarnya. Karena kami percaya apapun yang Tuhan sementara kerjakan dan buat bagi Tendeki, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Hadiran beliau di dalam persekutuan doa Philadelphia pada saat ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa, sehingga semua kami yang terlibat, baik anggota-anggota yang ada yang mengalami sakit hari ini telah dijamah oleh Tuhan dan telah disembuhkan, dan iman mereka yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Makasih atas kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Kami bukan orang yang buta lagi, tapi kami telah dicelikkan oleh Tuhan. Nah, begitu banyak orang Kristen namun dalam pengalaman kebutaannya ada, dan setiap saat selalu dipakai dan tidak pernah berubah. Tetapi ketika mengalami Kristus, maka kami telah dicelikkan dan dimengertikan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya berpengharapan kepada Kristus itu baik adanya. Bapa, kami berdoa untuk pimpinan persekutuan doa Philadelphia, Ibu Nela, dan juga disertai bersama dengan anaknya yaitu Michael, yang begitu setia dan taat Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, sekalipun mereka harus banyak mengorbankan tenaga, waktu, uang, dan apapun mereka korbankan untuk jiwa-jiwa yang mau datang beribadah di tempat ini. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan terus menyertai mereka. Program mereka akan ke Jakarta juga Tuhan akan menyertai, dan beberapa orang akan bersama-sama dengan beliau, sehingga setiap perjalanan mereka dalam perlindungan dan dalam pertolongan, dalam penyertaan Tuhan, tiba dan bisa pulang kembali dengan selamat. Biar Tuhan yang bersama-sama. Bapak, kami berdoa juga buat pemerintah, negara dan bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan menyertai kepemimpinan mereka, sehingga dalam kepemimpinan bagi negara kami adalah kepemimpinan yang benar-benar takut akan Tuhan dan menghormati otoritas Tuhan, khususnya buat wali kota yang ada di kota Bitung. Tuhan, pemerintah kota Bitung, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami teringat buat janda-janda, duda-duda, para yatim piatu dan orang-orang fakir miskin. Tuhan terus menyertai dan memberkati. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya bahwa persekutuan doa di Philadelphia di daerah perkebunan ini akan menjadi berkat bagi daerah di mana persekutuan doa ini ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipakai Tuhan dalam penglihatan. Baiklah saudara mau saksikan. Ada? Puji Tuhan, ada dua hal yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Yang pertama, saya pas tadi menyembah Tuhan, kalau Bapak Pendeta sedang mengangkat tangan, saya diperlihatkan bagian sebelah kanan ini, mereka lagi mengangkat tangan dan berdoa menyembah Tuhan, tetapi ada seorang yang bertopeng dari belakang mereka, seperti kayak mengintimidasi mereka. Dan setelah itu saya berdoa dan berdoa terus menyembah Tuhan, dan ada tangan Tuhan yang mendoakan yang ada di sebelah sini. Abang taruh tumpang tangan dan berdoa buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sebelah kanan. Dan yang kedua buat Ibu Mei, pas tadi berdoa buat Ibu Mei, Tuhan berkata buat Ibu Mei, ada seseorang kan datang kepada Ibu Mei
bahkan orang itu Ibu Mei tidak pernah pikirkan, Ibu Mei tidak pernah tidak pernah terpikirkan dalam Ibu Mei, dan akan memberkati Ibu Mei, dan melalui Ibu Mei banyak jiwa-jiwa diubahkan dan dipulihkan. Puji Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur di hari ini bahwa kasih-Mu besar atas kami semua. Engkau sudah mengampuni kami yang bersalah dan sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami yang terikat. Dan hari ini rumah keluarga juga Pak Musa di sini, keluarga diberkati, dipelihara, bahkan dilimpahi anugerah dan segala kelimpahan-Mu. Doa kami seluruh perkebunan di tempat lokasi ini sekitarnya berbuah lebat, baik kelapa, cengkeh dan yang lain-lainnya Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan limpah ruah. Rencana keberangkatan Ibu Nela dan tim ke Jakarta, Tuhan dalam perlindungan Tuhan, pesawat yang terbaik, yang sempurna, cuaca yang terbaik, tiba yang selamat, bahkan rencana balik pun dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan dengan kasih kami akan menikmati makanan minuman yang ada. Tuhan kuduskan, berkati sehingga menjadi kekuatan, kesehatan, vitamin, tenaga dalam tubuh kami yang sudah membuat, mengerjakan, menyediakan, berhak diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah tinggal, ke tempat pekerjaan. Tuhan lindungi kami, baik kami jalan kaki, berkendaraan, semua dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Membuat setiap bintang-bintang di langit, membuat kita menang atas kota-kota musuh dan menjadi kita berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera, kasih karunia, serta kesehatan, kekuatan, dan juga kemujuran, keberuntungan kasih menyertai kita di dalam nama Yesus Tuhan. Semua katakan amin, amin. Kami dari Persekutuan Do Philadelphia